Selamat hari Minggu Madihita. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan adorang sotapuka para minggiwota tapahibul marohata lau marsoba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohata b. Tabuji Tuhata marede mahita sian buku ede nomor 27 ayat sada doho tolu haleluya hari Minggu. Jongjong mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon, amin. Ditibang rohanami do ale debata asini roham di parsitongaan ni joromi. Sumat tu goarmu do baritam ale debata, ro di ujung ni tanoon, gok hati gorad do siamumi, tibul do Jehovah jala pujion situtudo di bagasan hutani debatata di atas dolok habadi onnai. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata na sangat jala nabadia, diramoti jala digonggomi hodo huriam marhite-hite todimi, dihabaheni hupangido hami noaik tuho, lehoma dihami roha pangoloyon, asa marasi roha hami mangulahon nanidokmu, songo pangoloy ni anak tu amana. Say pararat maharajomu jala say tabay maganup ari bilangan ni akan aporsia diho, asalam tarbarita guarmu nabadiai jala dapotan hanguluak kami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Hudul mahamu tabuji Tuhata marede mahita sian buku eden nomor 752 ayat sada Tuhan patulus ma. Tino pami
KBG ma patik ni debata di hari mingguon imasian konvensi HKBP bidusada om madidok disi bidusada taringotu debata hadirion ni debata taha porsiai jala taha tidak kodo sada do debata ima Tuhan debata Jehovah naso marmula naso marujung pargogo naso hatudosan naso hadodoan naso olo muba nasun badia parimas tu naso uduk tu hatana parbinotoan nasun paroha nasitong haposan nama patarhod dirina sitopa nasanadong namanggohi langit dohotano namar mudu-mudu pardenggan basa mual ni hangoluan paso-paso dohot hatuaon namang gonggomi Raja ni akaraja jala Tuhan ni saluhut para si roha godang parholong roha si sesa dosa si palua paruhum natigor nama kamonakon napa heheon napa sadahon namar mahani nama ngodihom mual ni nasa hapistaran dohot parbinotoan ibadah dohut mengajarhon parhosoran nitiki nang hamatean marhite panadiangonon taudol hondo natoktong debata jonok mangatoi mangula mangatur dohot manghumi ngulun ni jolma marsada-sada home bangso dohot nasa natinopa di saddo kasianganon alani hola debata Jehovah do si sobaon si haporseaon si oloan ikonu biar jala humolong jala upos rohata mida ibana asa mida nasana adong situlah hado poda nama suadaho debata dot hadirionna songonima na namar debatahon natinopa tatulak dohut nasa poda dohot pangalaho napasangapon sibulis dohot huaso haholomon hasitolu sadaon ni debata taha porsiai jala taha tidak kodo sada do debata jala di bagasan hapa pataranna situlu sada do ibana debata ama debata anak dohot debata to di parbadia naso marmula naso marujung marhiteon tatulak do poda ni triteisme namadok tulu debata ni halak Kristen ima sahatna atong rap mangidogugo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata saya pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patik ni. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 441 ayat sada dohot 2 diau Tuhan Yesus. Jongjong mahita
Tatopoti madosa tatu debata martangyang mahita. Ali debata nami na marasi roha jalan nabadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manakpigahali hami rotu jolom. Huhilala hami rikot doa sini roham. Disaluhut hami halak pardosa. Alani do bahen na hupasirep kami diri nami sadario tujulom. Jala huparhatopot kami, tung najujud do hami manibil sian akadalamu nabadia, songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siya julom alani dosa nami aidang dihalomohon roham amatian ni akapardosa, alay hamububa ni rohana do lomo ni roham, asa mangulu. Sesa masa luhut hageduhon nami, dohot pangalosyon nami marhite-hite, Pangulo nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di hami marhite-hite panidangyon, dohot hagogo ni todi parbadia, asa tarapul situtu rohanami bajauho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringotu hasesani dosata. Songonodo hatani Jehovah nunga pola hupasisi aka pangalosim songonobun jala songonobun manorop aka dosam. Say mulak mauho tuau ayau dosi paluaho. Hasangapom madi debatana di gijang. Amin. Marede mahita sian buku Eden nomor 240 alu ayat 7 dohot walu. Saleliko di tanoon. Tajahama hatani debata epistel diari mingguon ima sian sada Timotius onom ayat 10 sada sahatu 10 onom tajahama marsikat sorin alai anggo halak ni debata mapurus masyani pareahi mahatigoran hadaulaton haporsiaon holong ni roha habengeton dohon labok ni roha. Habujuhon ma paraloan haporseaon na dinggani, takuk ma hanguluan saliling-liling na, ay tusido o dijo, jala di pahatopot hodo panindangion na linggan di jolo ni torop sitidangi. Hupatik maho di jolo ni debata na panguluhon saluhut, doho di jolo ni Kristus Yesus na makatidakon na dinggan di jolo ni Pontius Pilatus. Radodi mapatiki, somalidang, sohasurahan, pai matarida Tuhan ta Yesus Kristusi. Ay di hajujupang nitikina patar maibana, bahenon ni namartuai, pargogo sasadasa, raja ni akaraja, Tuhan ni akatuan. Sasadasa don na solo mate, singani hatiuron na sotar topot, na sodunggi ida jolma ibana, jaladang tarbereng hasangapon dohot hagugoon maibana roni saliling-liling na. Amen. Ima sahatna mertua maakan na tumangion hatani di bata jalan na upiopsa. Amen. Marede mahita sian buku Eden nomor 670 ayat sada dohot tolu Yesus do Tuhaku.
Jongjong Mahita, atong tahatidakom maha porsiaot tay songon nahitan didadkon ni dongata saha porsiaot di satdok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna sahatudusan, na tumopalangi doho tanano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, tima na dibuhon si Maria, na gabi-gabian siato di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di pangumuman di Silatus, na mate tarpajal lo ibana di hau na silang, na tua tu banotoro dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, laudu tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargugo na sohatudusani, di sima ibana pay mamulak sogo tanoon, manguhuli halak na mangulu doot na mate. Au porsea dito di perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan di halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan di dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sugut daging di halak na mate, dohot di hanguluan na soa suda. Amin. Kudul Mahita, tapasahat mapeliata huhut marede Mahita sian bukede nomor 550 sia ayat sada dohot 2 debata nasoka. Oh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Kita akan menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil di minggu ke-16 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Nabi Habakuk. Habakuk pasal 1 ayat 11 hingga ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghudus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu syair lagu pop rohani yang mengatakan begini, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Apabila di sekeliling kita terjadi ketidakadilan atau kejahatan yang luar biasa, atau kita melihat perilaku manusia yang seperti binatang atau seperti orang barbar, kita sering datang ke hadapan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi? Terutama bila kita melihat orang benar itu menjadi korban kebuasan dari orang-orang jahat. Orang miskin menjadi mangsa empuk dari orang kaya yang rakus. Atau rakyat menjadi santapan para penguasa dan pejabat yang korup dan yang memperkaya diri. Maka hati kita akan meradang meminta jawaban dari Tuhan, mengatakan, Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi? Mengapa Tuhan tidak segera bertindak? Mengapa Tuhan tidak membela orang-orang benar? Mengapa Tuhan tidak segera membungkamkan, membinasakan para penjahat itu? Karena itulah ada kor syair Batak yang berbunyi, lulu do rohaki, di dia do de bataki, boasa tuk pasobom wow, boasa tuk tadi konom wow. Hal seperti itulah juga yang terjadi dengan Habakuk. Di pasal 1 ini dia melolong, berteriak, meminta jawaban dari Tuhan atas kejadian yang serupa di zamannya. Dia melihat kejahatan bangsanya, karena mereka sudah meninggalkan Tuhan dengan pergi menyembah ilah-ilah yang tak berguna. Sehingga terjadilah ketidakadilan dan korupsi merajalela. Karena itulah Tuhan menghukum mereka dengan mendatangkan bangsa Babel menguasai bangsa Israel. Dan bangsa Babel ini bertindak dengan sangat kejam, dengan sangat brutal. Di serangan pertama tahun 605 sebelum Masehi, mereka membawa bangsawan Yehuda termasuk Daniel dan kawan-kawan ke pembuangan. Dan yang kedua tahun 597 sebelum Masehi, Raja Yoyakin ditawan. Demikian juga dengan banyak orang Yehuda, termasuk Nabi Yehezkiel dibawa ke pembuangan. Dan yang ketiga tahun 586, Yerusalem dihancurkan. Bait Allah itu di bumi hanguskan. Semua berharga dari bait Allah itu diangkut ke Babel.
Melihat kebrutalan Babel terhadap Yehuda itulah memunculkan pergulatan iman yang luar biasa dalam diri Nabi Habakuk. Mengatakan, mengapa Tuhan membiarkan bangsa kafir dari Babel itu berlagak seperti nelayan menangkapi Yehuda yang bagaikan ikan tak berdaya itu. Sehingga itu menjadi pendorong mereka untuk menyembah dan meninggikan pukatnya, dewanya, kekuatannya sendiri. Ayat 14 sampai ayat 16. Itu membuat Babel merasa hebat, lalu memperlakukan bangsa-bangsa di dunia dengan kejam. Ayat 17. Padahal Habakuk percaya bahwa Tuhan Allah Yahweh itu selalu bertindak dengan kekuatan yang ajaib untuk melepaskan umatnya. Seharusnya bangsa Babel itu harus mendapatkan hukuman, bahkan harus lebih berat dari hukuman terhadap Yehuda. Tetapi saudaraku, nampaknya Habakuk merasa Tuhan membiarkan. Karena itulah Habakuk bertanya kepada Tuhan, Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Ayat 13. Habakuk percaya bahwa Tuhan itu adalah adil. Tidak mungkin matanya membiarkan umatnya yang ditindas oleh bangsa lain. Ayat 13. Tetapi semuanya pemahaman itu terbalik. Ternyata Tuhan membiarkan Babel, bangsa kafir itu berlaku tidak adil terhadap umat Tuhan Israel itu. Itulah yang menimbulkan pergumulan iman yang dahsyat, yang mendalam bagi Nabi Habakuk. Tetapi saudaraku, ada yang menarik dan ini yang sangat perlu. Dalam pergumulannya itu Habakuk datang ke hadapan Tuhan, menyampaikan segala unek-unek dalam dirinya, pergumulannya itu ke hadapan Tuhan. Dan dia berdialog langsung dengan Tuhan. Karena Habakuk percaya Tuhan itu adalah adil dan kasih setianya tidak pernah berubah. Tetapi yang kurang dia pahami adalah cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan. Tetapi dalam hal ini Habakuk tidak mengandalkan pikirannya dan perasaannya. Tetapi dia mau mengandalkan Tuhan yang pasti memberi dia jawaban yang benar. Dia tidak lari dari Tuhan. Tetapi dia mau bergumul bersama dengan Tuhan. Lalu dia menantikan jawaban dari Tuhan. Pasal 2 ayat 1. Dan benar di pasal berikutnya Tuhan memastikan bahwa walau waktunya masih agak lama, tetapi pasti Tuhan akan menghukum Babel dengan 5 celaka. Itu kita baca di Habakuk 2 pasal 6 sampai 20. Tetapi yang terutama dan ini yang paling menggembirakan, di pasal 2 ayat 4 Tuhan berkata, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Saudaraku, ayat ini kemudian menjadi ayat yang sangat sentral dalam pandangan teologis Rasul Paulus. Seperti dia katakan di Roma pasal 1 ayat 17 dan di Galatia 3 ayat 11 dan juga penulis Ibrani menuliskannya di Ibrani 10 ayat 38. Dari situ terlihat sangatlah terbukti bahwa Tuhan kita itu adalah adil, yang pasti menghukum semua pelaku-pelaku kejahatan, tetapi akan memberkati, akan menyelamatkan, akan menghidupkan orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, seperti sudah disinggung di permulaan tadi, banyak perkara dalam kehidupan ini yang kita tidak bisa mengerti. Terutama bila kejahatan, terutama bila ketidakadilan merajalela, bila para penjahat mengobok-obok orang-orang benar. Dan itu akan terjadi juga ke depan. Dengan kemajuan teknologi, terutama media sosial yang semakin tidak terbendung ini, hal ini akan semakin meningkat. Karena akan terjadi pembunuhan karakter oleh berita bohong, oleh berita fitnah.
Ada orang yang mengutip potongan-potongan informasi tanpa konteks sehingga seolah-olah itu menjadi kebenaran. Ada orang yang menghakimi di kolom komentar tanpa cek and recheck apakah itu benar atau tidak. Tetapi mereka mau men-share-nya itu sebanyak-banyaknya dan berulang-ulang sehingga berita yang belum tentu kebenarannya itu dianggap menjadi nyata, menjadi benar, menjadi fakta. Karena di-share berulang-ulang. Saudara-saudaraku, itulah yang akan menimbulkan pergumulan iman bagi kita. Dan ingatlah, pergumulan iman itu bukanlah dosa. Bukanlah berarti kita meragukan Tuhan. Pergumulan iman itu sah. Dan pergumulan itu sehat. Asalkan kita bergumul dalam kejujuran. Tuhan tidak akan pernah memarahi kita bila kita mengalami pergumulan iman. Justru pergumulan ini membuat kita semakin memahami dengan benar siapakah Tuhan dan bagaimanakah Dia bekerja. Pergumulan seperti ini, saudaraku, ke depan akan semakin meningkat dan semakin beragam. Karena itu yang perlu bagi kita sekarang adalah bagaimanakah kita menyikapinya. Modal untuk itulah yang dipersiapkan Tuhan bagi kita hari ini melalui Habakuk ini, yaitu jangan bergumul hanya dengan mengandalkan pikiran dan perasaanmu, tetapi segeralah datang dalam kerendahan hati ke hadapan Tuhan. Teladani Habakuk. Mulailah dengan pengakuan iman. Jangan mulai dengan keluhan, jangan mulai dengan tuduhan. Tetapi kita harus percaya dulu bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Kudus, yang kekal, yang pengatur segala-galanya. Kita harus percaya bahwa pikiran dan cara kerja Tuhan itu jauh berbeda dengan kita. Seperti dikatakan oleh Nabi Yesaya di Yesaya 5 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itu harus kita pegang. Dan satu lagi, kita harus benar-benar mengimani bahwa perbuatan dan rancangan Tuhan bagi kita selalu yang terbaik dan selalu akan mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Karena Allah sangat-sangat mengasihi kita. Saking kasihnya itu, maka Allah mau memberikan milik surga yang paling berharga, yaitu anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang mau mati menjadi tebusan bagi kita orang-orang berdosa itu. Karena itulah ada yang mengatakan, ketika Anda merasa tidak adil, saat hidup kita terasa tidak adil, janganlah menilai Tuhan dari perasaanmu, tetapi nilailah keadaanmu berdasarkan pengenalanmu siapakah Tuhanmu itu. Dan dengan sikap seperti itu kita akan mau mempercayakan seluruh perkara itu, seluruh pergumulan iman itu kepada Tuhan. Meskipun kita tidak memahami apa yang sementara diperbuat Allah, tetapi jangan pernah meragukan kebaikan dan kekuasaan Allah itu. Karena itu tetaplah berdoa. Meskipun jawaban doa dari Allah itu tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi bila Tuhan seperti menunda untuk menjawab doa-doa kita, ingatlah Tuhan mendidik kita untuk menerima kehendaknya dengan kerelaan. Percayalah, Tuhan akan membuat segala sesuatu itu menjadi indah pada waktunya bagi kita. Dan yang berikut, saudaraku, Tuhan tahu segalanya. Dan Tuhan mampu mengatur segala-galanya menjadi kebaikan bagi kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Dia adalah Allah yang Maha Kudus, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, dan Dia adalah Allah yang Maha Adil. Sehingga walaupun
untuk sementara kelihatannya para penjahat-penjahat seperti orang-orang Babel itu menguasai dan memangsa, menindas anak-anak Tuhan karena mereka menganggap kita ini sebagai orang-orang minoritas dan mereka orang-orang mayoritas, atau mereka merasa mereka adalah orang-orang berkuasa. Ingat, Tuhan tahu, Tuhan melihat semuanya itu, sehingga pada akhirnya, sekali lagi, pada akhirnya keadilan Tuhan akan berkuasa. Mereka akan seperti Babel, akan dibinasakan. Ingat, pemilik masa depan adalah Yesus, bukanlah penjahat. Justru semua kuasa jahat yang dikomandoi oleh si iblis itu sudah dikalahkan, sudah dibinasakan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Tetapi sebaliknya yang akan berkuasa kelak adalah orang-orang benar, yaitu mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena oleh iman kita mengandalkan Yesus yang adalah penguasa atas segala kuasa manapun. Kita mengandalkan Yesus yang sudah mengalahkan segala kuasa. Karena itulah hari ini kita diyakinkan, pegang dan percaya sepenuhnya. Orang-orang benar akan hidup oleh iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, yakinlah dengan itu. Karena itu saudaraku, di tengah semua pergumulan imanmu, ketika semua kejahatan merajalela, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetaplah hidup sebagai orang benar. Tetaplah hidup sebagai orang yang setia, beriman dan berjalan di jalan Yesus, walau di tengah kejahatan dan di tengah kemerosotan. Walau semuanya di sekeliling kita sudah penuh kejahatan. Dan Tuhan serta dunia sekarang ini membutuhkan kehadiran dan tindakan nyata dari orang-orang benar yang mau tampil beda sebagai orang benar. Karena kita adalah murid Tuhan Yesus. Kebenaran kita itu akan menjalar bagaikan ragi yang akan mengubah sekeliling kita. Kebenaran kita itu akan menjadi terang yang menerangi kejahatan mereka. Kebenaran kita itu akan menjadi garam yang akan mengubahkan kita. Karena itu tetaplah menjadi orang benar di dalam Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang membuat kami semakin mengenal Engkau sebagai Allah yang maha adil, yang pasti membinasakan orang-orang jahat yang tidak mau bertobat, tetapi Engkau pasti akan memberkati orang-orang benar. Kuatkanlah kami agar kami tetap hidup sebagai orang benar di tengah zaman dan di tengah masyarakat yang penuh kemerosotan moral dan penuh kejahatan ini. Biarlah kami tetap menjadi terang yang membuang kegelapan. Biarlah kami menjadi garam yang menyembuhkan. Biarlah kami juga menjadi berkat bagi semuanya. Ya Tuhan Allah yang maha baik, kami percaya Engkau akan memberkati semua kami umat-Mu ini, akan mencukupkan segala yang kami butuhkan, memberi kami kesehatan, memberi kami hati yang penuh kebahagiaan, sehingga dalam segala hal kami bisa menjalani hidup kami dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Ya Tuhan, berilah kekuatan, berilah hikmat dan kuasa-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang melayani jemaat-Mu dengan komitmen yang tinggi, yang mau menggunakan seluruh potensi yang Kau berikan untuk melayani domba-domba-Mu. Kami juga percaya bahwa Tuhan turut bekerja di hati semua pemimpin bangsa di dunia ini, sehingga mereka selalu mengusahakan damai dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Kami percaya bahwa Tuhan akan menobatkan hati orang-orang yang hanya ingin memperkaya diri dengan merusak alat ciptaan-Mu, yang mengambil yang bukan miliknya, yang mendatangkan banyak bencana dan yang menyengsarakan hidup banyak orang. Tolong Tuhan, tobatkanlah hati mereka. Terpujilah Engkau, Allah yang maha adil, pembela orang-orang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.
Hamuan akadongan waik tapasahat mapiliata huhut marede mahita sia bukwede nomor 300 ono pulutolu ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Tatangi ako mapiliata. Ali di bata manami na di banwa gijang. Hodo haroroan saluhut silehon-lehon na dinggat dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masya na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulhok karajao muni tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putada hami godang ni silehon-lehom ni tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, saya pinarbadia maguarmu.
Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor homadamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.